Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Laimia Zumaya, mahasiswi Institut Agama Islam Nusantara Asidikiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai matan, rawi, dan sanad hadis yang merupakan tugas dari mata kuliah Ulumul Hadis, dosen pengampu Bapak Sugianto, SPD M.Hum. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua. Keaslian dari sebuah hadis itu penting. Ketiganya saling terkait dalam menentukan kesohihan hadis. Apakah hadis itu layak dan sesuai? Mari kita bahas. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai matan hadis. Matan sendiri mempunyai pengertian lafaz hadis yang menjadi tempat berhentinya sanad. Maksudnya, matan hadis itu adalah isi dari sebuah hadis yang memuat pesan Nabi Muhammad SAW. Contohnya, innamal a'malu binniyati. Amal itu bergantung pada niatnya. Nah, kalimat ini adalah matan. Inilah yang dinamakan matan, yang merupakan isi dari sebuah hadis yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yang bisa kita buat menjadi sumber hukum Islam. Inilah yang dinamakan matan. Nah, kajian matan hadis ini diteliti agar hadis tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian kita akan membahas mengenai rawi hadis. Rawi yang berarti menyampaikan, meriwayatkan. Yang artinya, rawi adalah seseorang yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW atau perawi sebelumnya. Maksudnya, rawi ini adalah perantara utama dalam menyampaikan hadis dari generasi ke generasi, menentukan kesohihan hadis dari keaslian matan. Jadi hadis itu ada perantaranya ya, tidak langsung dari Nabi Muhammad SAW, terus langsung ke kita. Pasti mempunyai perantara, menggunakan perantara dari perawi pertama sampai akhir. Contohnya, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar sabdaku, lalu menghafalnya, kemudian menyampaikannya sebagaimana ia mendengarkannya. Nah, tokoh yang mendengar sabda Nabi Muhammad, kemudian menghafalkan dan kemudian menyampaikannya, itulah yang dinamakan rawi. Kemudian disambungkan lagi kepada rawi-rawi selanjutnya. Kemudian pengertian sanad hadis. Sanad yang berarti sandaran, penopang atau tempat bergantung. Jadi maksudnya sanad adalah rangkaian para perawi yang menyampaikan matan hadis secara bersambung dari Nabi Muhammad SAW hingga pencatatnya. Contohnya nih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, agama itu adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim nomor 55. Nah, sanadnya ini adalah jalur periwayatan dari Abu Hurairah sampai Imam Muslim. Mata rantainya, rantai periwayatannya dari Abu Hurairah sampai ke Imam Muslim dan sampai kepada kita. Sanad adalah jalur transmisi hadis yang menjelaskan siapa saja yang meriwayatkan hadis, unsur utama dalam menentukan keaslian hadis. Nah, jadi sanad ini sangat penting ya teman-teman. Sanad adalah jalur transmisi hadis. Jadi sanad ini adalah sesuatu yang menjelaskan siapa saja yang meriwayatkan hadis dari rawi pertama sampai pencatatnya. Inilah salah satu unsur yang menjadikan hadis itu sebuah hadis yang sahih atau tidak. Nah, apa sih hubungannya matan, rawi, dan juga sanad? Matan adalah isi atau teks hadis, isi dari sebuah hadis tersebut ya, yang kita amalkan isinya. Sedangkan rawi, orang yang meriwayatkan hadis, individu, orang yang meriwayatkan hadis. Dan sanad, rangkaian periwayat hadis,
rangkaian rawi-rawi hadis dari rawi pertama sampai pencatatnya. Nah, ketiga unsur ini adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam menentukan keaslian hadis, kualitas sanad, kredibilitas rawi, dan kesesuaian matan menjadi penentu kesahihan hadis. Jadi yang menjadi penentu hadis itu sahih atau tidak dari matan, rawi, dan juga sanadnya. Apakah sanadnya bersambung? Apakah rawinya dhabit, terpercaya? Dan apakah matanya tidak bertentangan dengan Al-Quran? Nah, pentingnya pemahaman dalam menjaga kemurnian Islam. Rawi menilai kejujuran dan ketelitian perawi melalui ilmu al-jarh wal al-ta'dil. Kemudian sanad menguji keaslian hadis melalui rantai periwayatan yang bersambung. Jadi apabila ada satu saja yang terputus, maka hadis itu tidak bisa dikatakan sebagai hadis sahih. Kemudian matan memastikan isi hadis tidak bertentangan dengan Al-Quran dan akal sehat. Nah, pemahaman ini tuh adalah cara ilmiah ulama menjaga kemurnian ajaran Islam dari kesalahan dan pemalsuan hadis. Apalagi pada zaman sekarang ini, di era digital, banyak sekali orang-orang yang menyebarkan hadis-hadis melalui media sosial. Dan sangat penting bagi kita untuk memastikan apakah sanad, rawi, dan matannya sesuai. Agar kita terjauh dari pemalsuan hadis. Nah, kesimpulannya, matan, rawi, dan sanad adalah komponen pokok yang saling berkaitan dalam menentukan keaslian hadis. Matan, sanad, dan rawinya, individu dari perawi itu, harus dikaji secara komprehensif untuk memastikan keabsahan hadis. Imam Ibnu Al-Mubarak berkata, sanad adalah bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, maka siapapun bisa mengatakan apa saja tentang agama. Nah, betul sekali itu. Jadi kalau tidak ada sanad, tidak ada rantai periwayatan dari rawi pertama dari Nabi Muhammad sampai ke pencatatnya, maka orang akan semena-mena memalsukan hadis, membuat hadis palsu, atau bahkan ada yang memotong hadis, ada yang menambah-nambahi hadis tersebut. Umat Islam perlu memperdalam kajian ilmu hadis, terutama dalam aspek matan, rawi, dan sanad. Penguatan literasi hadis melalui pendidikan dan media dakwah penting di era digital untuk memverifikasi keaslian hadis. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu penjelasan mengenai matan, rawi, dan sanad dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon koreksinya apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga sedikit dari apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.